Halo semuanya, pernah nggak sih kalian merasa harga barang elektronik makin mahal akhir-akhir ini? Atau mungkin kalian notice banyak pabrik besar yang mulai pindah dari Tiongkok? Dan yang paling penting, kenapa sih Indonesia ikut kena imbasnya padahal kita bukan pemain utama dalam drama ini? Hari ini kita akan bahas salah satu topik paling panas di dunia ekonomi global. Persaingan ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan bagaimana ini semua bisa memengaruhi kehidupan kita di Indonesia. Mari mundur sejenak ke tahun 2018. Saat itu, pemerintah Amerika mulai menerapkan kebijakan yang bikin heboh dunia. Tarif tambahan untuk produk-produk dari Tiongkok. Alasannya, ketidakseimbangan dalam hubungan dagang. Tiongkok nggak tinggal diam dan langsung membalas dengan kebijakan serupa. Sejak saat itu, hubungan ekonomi kedua raksasa ini jadi makin rumit. Lompat ke 2024-2025, situasinya masih belum membaik. AS malah makin ketat mengawasi sektor-sektor strategis seperti mobil listrik, panel surya, dan semikonduktor. Sementara Tiongkok, mereka punya strategi sendiri dengan memperluas pasar ke negara lain dan memperkuat produksi dalam negeri mereka. Efek domino dari ketegangan ini luar biasa. Harga barang global naik, banyak perusahaan memindahkan pabrik dari Tiongkok ke Asia Tenggara, rantai pasok jadi kacau dan investor, mereka jadi lebih hati-hati dalam menanam modal. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ada kabar baik dan kabar kurang baik. Kabar baiknya, beberapa pabrik dari luar negeri mulai melirik Indonesia sebagai lokasi baru. Permintaan bahan mentah kita seperti nikel dan tembaga meningkat. Ini artinya lebih banyak peluang kerja dan investasi. Tapi ada juga tantangannya. Ekspor kita ke Tiongkok bisa terpengaruh kalau permintaan mereka menurun. Harga barang impor naik, dan nilai tukar rupiah bisa naik turun. Indonesia harus pintar-pintar menjaga keseimbangan dalam berhubungan dengan kedua negara ini. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari perusahaan mobil listrik yang mulai pindah ke Asia Tenggara, pembatasan ekspor chip ke Tiongkok yang bikin produsen elektronik global kebingungan, sampai tambang-tambang nikel kita yang jadi incaran investor asing. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal masa depan dunia. Negara-negara besar sedang berebut posisi terdepan dalam teknologi, energi, dan pengaruh pasar global. Dan Indonesia, kita ada di posisi yang unik dan penting. Sebagai negara berkembang yang sedang tumbuh, potensi kita besar, tapi tantangannya juga nggak main-main. Jadi apa yang bisa Indonesia lakukan? Kita perlu memperkuat diversifikasi mitra dagang, mendorong industri lokal naik kelas, fokus ke pendidikan dan teknologi, dan tetap aktif di forum-forum internasional. Persaingan ini mungkin akan berlangsung lama, dan negara yang nggak siap bisa ketinggalan kereta. Tapi bagi yang cermat, ini bisa jadi peluang emas. Nah, kalau kamu jadi pengambil keputusan, strategi apa yang akan kamu ambil untuk Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng biar kamu tetap update sama konten-konten menarik tentang ekonomi dan peran Indonesia di kancah global. Sampai ketemu di video berikutnya.